Hai Asistar, selamat datang di cerita kedua Asis tentang kisah Isabella Guzman, gadis cantik psikopat yang menikam ibu kandungnya sebanyak 151 kali. Meski sudah 7 tahun berlalu, publik rupanya masih belum melupakan perbuatan Isabella Guzman, gadis cantik kelahiran 1995 asal Colorado, Amerika Serikat yang membunuh ibu kandungnya, Yoon Mi-hoy 47 tahun dengan cara menikam sebanyak 151 kali pada bagian wajah dan leher. Ingatan publik masih sangat terawat, salah satunya karena vonis tak bersalah yang diterima gadis penderita paranoid skizofrenia itu dari pengadilan Colorado, Amerika Serikat. Alih-alih dipenjara atau dihukum berat, dia dikirim ke rumah sakit kejiwaan di Pueblo, Colorado. Tetapi, sistem kami adalah sistem yang tidak hanya syarat dengan hukuman atau penjara, tetapi juga terikat pada keadilan, dan kamu harus melihat komponen ini, yaitu kesehatan mental, tegas Georgie Brauchler. Dalam kesaksiannya, Dr. Richard Pons mengatakan jika Isabella didiagnosis mengidap skizofrenia paranoid. Gejala utama skizofrenia paranoid adalah delusi dan halusinasi. Ada tanda-tanda halusinasi yang jelas. Dia menatap ke ruang hampa, berbicara dengan orang-orang yang tidak ada, dan dia menertawakan dirinya sendiri. Isabella rupanya sudah punya pacar ketika dia menghabisi nyawa ibunya. Pada hari ketika dia menikam ibunya di kamar mandi lantai 2 rumahnya, seorang tetangganya melihat pacarnya lompat keluar dari rumah dengan ketakutan. Oke Asistar, sekarang kita akan mengulas 7 fakta Isabella Guzman, gadis 18 tahun yang menikam ibunya sebanyak 151 kali dan dinyatakan tidak bersalah. Berdasarkan keterangan dari ayah tirinya, Isabella Guzman dan ibu kandungnya memiliki hubungan yang tidak terlalu baik. Hubungan keduanya semakin memburuk ketika ibunya memutuskan untuk menikah lagi. Isabella dan ibunya kerap kali bertengkar, namun seiring berjalannya waktu sikapnya semakin kasar dan tidak menghormati orang tuanya. Sebelum melakukan aksi kejamnya, Isabella sempat mengirim email kepada ibunya. Dalam email yang dikirimnya itu, Isabella menuliskan ancaman kepada sang ibu. Anda akan membayarnya, isi dari email tersebut. Karena hal tersebut, sang ibu bahkan sempat menelpon kepolisian karena sangat ketakutan dengan sikap anaknya itu. Hingga akhirnya polisi datang memenuhi permintaan ibunya. Polisi datang dan tidak menemukan perdebatan atau kekacauan di rumah itu. Namun, polisi memperingatkan Isabella jika ibunya bisa saja mengusirnya dari rumah akibat perilaku yang diperbuatnya. Rian Hoi, suami ibunya atau ayah tirinya, mengaku kalau dirinya sedang berada di rumah ketika pembunuhan itu terjadi. Istri saya baru saja pulang sekitar pukul 9.30 malam lalu dia naik ke atas untuk mandi, kata Rian. Rian sempat mendengar teriakan istrinya, namun Isabella mengunci pintu kamar mandi dari dalam. Rian lantas melihat darah dari celah bawah pintu kamar mandi dan saat itu dia sudah menduga kalau istrinya dibunuh. Ketika akhirnya pintu kamar mandi dibuka oleh Isabella, Rian tetap tak dapat berbuat apa-apa karena Isabella mengacungkan pisau ke arahnya. Sambil melangkah keluar, lalu menuruni tangga, Rian hanya bisa terperangah melihat kondisi istrinya. Saya mencoba membangunkan istri saya, tapi percuma karena dia sudah meninggal, katanya. Pada bulan Agustus 2013, Isabella Guzman ditangkap atas dugaan kasus pembunuhan tingkat pertama saat masih berusia 18 tahun. Dalam sebuah pernyataan tertulis dari hari penangkapan, Isabella diduga menikam ibu kandungnya sebanyak 79 kali. Awalnya dilaporkan bahwa Isabella telah menikam ibunya, Yoon Mi-hoy yang berusia 47 tahun, 79 kali di wajah dan leher, tetapi kesaksian pengadilan menunjukkan bahwa dia benar-benar menikam ibunya sebanyak 151 kali.
termaksud 35 kali di wajah dan 51 kali di leher. Dan kemudian dia menghabisinya dengan memukulinya dengan tongkat baseball. Namun, pada sidang pengadilan, seorang hakim meninjau hasil evaluasi mental itu dan memutuskan bahwa Isabella tidak bersalah dengan alasan kegilaan. Meskipun begitu, jaksa penuntut umum masih bersikeras agar kejahatan yang dilakukan oleh Isabella mendapatkan hukuman yang setimpal. Dia telah dikirim ke Institut Kesehatan Mental Colorado di Pueblo. Dalam kesaksiannya, Dr. Richard Pounce mengatakan bahwa Isabella Guzman didiagnosis menderita skizofrenia paranoid. Ada tanda-tanda halusinasi yang jelas, kata Pounce. Dia menatap keluar angkasa, bercakap-cakap dengan orang yang tidak hadir, dan dia menertawakan dirinya sendiri, tambahnya.